modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari 1. Observer, 2. Coach, dan 3. Coachee. Perkenalkan, saya Irfan Masyatul Aziza dari SMP Negeri 2 Mandiraja. Saya Erna Setiawati dari SD Negeri 2 Simbang. Saya Aris Budianto, Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 2 Bawang. Terakhir saya Hadi Kesmanto, SPD dari SMA 1 Banjarnegara. Selamat menyaksikan. Proses coaching ya. Betul. Nah, sebelum Pak Hadi melakukan proses coaching, nanti ini saya sebagai observer akan mengamati Pak Hadi dengan rubrik penilaian yang sudah ditetapkan. Di antaranya adalah 1, apakah sebagai coach sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ketika melakukan proses coaching. Kemudian yang kedua adalah bagaimana coach itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga adalah bagaimana coachee dapat merespon pertanyaan yang berbobot yang disampaikan oleh coach. Nah, proses coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama adalah adanya kemitraan. Kemudian yang kedua adanya proses kreatif, jadi gali sebanyak-banyaknya dengan kreativitas dari coach. Kemudian yang ketiga adalah dapat memaksimalkan potensi dari coachee. Gitu ya Pak ya? Siap. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Hadi kembangkan kepada coach? Pak Hadi sebagai coach. Baik, Bu Irfan sama Bu Erna ya. Nanti dari proses coaching saya ada 3 hal yang nanti akan saya explore bersama coach saya. Yang pertama menyangkut passion coach saya, kemudian yang kedua tentang kehadiran saya mendengarkan aktif dari coach yang menyampaikan problematikanya atau hal-hal yang disampaikan kepada saya sebagai coachnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana eksplorasi yang saya lakukan terhadap coach bisa menghasilkan satu pertanyaan yang berkualitas atau yang berbobot yang akan saya sampaikan kepada coach saya. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih Pak Hadi, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik? Oke. Tentunya hal yang ingin saya harapkan dari coach saya ketika saya hadir dalam mendengarkan aktif apa yang dia sampaikan, coach menyampaikan terhadap apapun yang dia ingin sampaikan kepada coach saya selaku coachnya. Nanti mestinya saya akan mengeksplor, menggali lebih dalam, kemudian bahkan kalau perlu saya elaborasikan sehingga dapat menghasilkan satu solusi dalam hal ini pertanyaan yang berkualitas atau berbobot. Sangat menarik sekali ya Bu ya. Kali ini gini Pak Hadi, pertanyaan terakhir dari saya mungkin ya Bu. Indikator apa dan bagaimana yang ingin dikembangkan, yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Nah, terima kasih Bu Erna. Iya. Kompetensi indikator kompetensi yang saya harapkan dari coach saya dari proses coaching ini yang pertama adalah bahwa coach saya bisa menemukan alur solusi ya, atau jalan keluar apa yang disampaikan, bahwa menurut dia ini adalah satu masalah atau problematika bagi dia. Tetapi setelah kita berdiskusi, setelah dia saya sebagai coachnya mengeksplor dan mengelaborasi apa yang sudah disampaikan coach saya, sehingga saya bisa membantu menemukan coach saya untuk solusi atau hal-hal yang akhirnya menjadi mudah dari sesuatu yang belum tahu menjadi tahu. Mungkin begitu Bu Irfan. Bagus sekali ya Pak Hadi. Apapun demikian ya Bu Irfan, pertanyaan praobservasi dari kami monggo dilanjutkan untuk coaching bersama rekan Pak Hadi yaitu Pak Aris. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Hadi. Terima kasih ya Bu Erna, Bu Irfan Ya, atas waktu observasinya. Semoga sukses, semoga dilanjut. Ya.
Selamat sore Pak Aris. Sore. Wah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Aris, kemarin kita sepakati katanya nih Pak Aris mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Betul Pak Ini Adi. sampai semalam ini tidak bisa tidur nih Pak Aris. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan Pak Aris? Baik. Jadi begini Pak Adi. Kami bersama tim guru TBSM Teknik dan Bisnis Sepeda Motor di SMK Negeri 2 Bawang itu kan sedang melaksanakan program kegiatan yaitu pembiasaan budaya kerja industri di sekolah, khusus di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Itu sudah kami implementasikan pembiasaan itu selama kurang lebih 3 bulan. Namun di dalam pelaksanaan pembiasaan budaya kerja industri di sekolah dalam tempo 3 bulan itu hasilnya belum maksimal Pak Adi. Belum maksimal. Nah, Pak Aris, sebetulnya apa sih yang diharapkan Pak Aris kok sampai Iya. belum maksimal itu? Gimana itu ceritanya? Iya. Belum maksimal. Jadi seperti ini, kalau kita bicara budaya kerja industri di sekolah itu ada beberapa poin ya, paling tidak itu ada 5 poin ya. Yang pertama itu adalah siswa itu menggunakan pakaian keselamatan kerja dengan lengkap. Kalau di TBSM itu ya ada wet pack, topi, kemudian apron, sarung tangan, sampai dengan safety shoes-nya atau sepatu amannya. Itu ya. Namun di dalam pelaksanaannya ternyata 5 komponen pakaian kerja itu selama ini anak belum bisa menggunakan secara sempurna. Ini yang terjadi sudah sekitar 3 bulan ini Pak Haji. Oh, ini berarti Pak Aris nih mengharapkan anak-anak sadar betul Ya. bagaimana menyadari kebutuhan tentang keselamatan kerja, Iya, khususnya dalam pembiasaan ini Pak Aris ya. betul. Ini menjadi sebuah kebutuhan yang kemudian bisa dilakukan atau jalani Betul. anak-anak kita. Nah, Ya. ini Pak Aris, kira-kira ini yang membuat anak-anak kok susah atau mungkin Iya. belum seperti yang diharapkan Pak Aris. Ini sebetulnya masalahnya apa nih Pak? Ya, jadi seperti ini. Kalau saya mengamati selama 3 bulan ini, motivasi atau kesadaran diri pada anak itu masih kurang. Ya memang kita kan mencoba ya menerapkan bagaimana kesadaran tanpa ada hukuman atau paksaan dalam arti yang sifatnya kekerasan seperti ya. Tapi bagaimana kita harapannya adalah memunculkan bagaimana anak itu memiliki kesadaran penuh akan disiplin Muncul dari ya, dirinya dari sendiri. anak. Ya seperti itu. Nah namun sudah 3 bulan ini memang kita mengalami kendalanya artinya bahwa ketika ada sebagian anak yang masih belum menggunakan pakaian kerja dengan lengkap, ini yang menjadikan teman-teman yang lain itu juga ikut menjadi Ikut-ikutan. iya ikut-ikutan seperti itu. Jadi seperti itu karena ya ada sebagian tadi ya belum sadar seperti itu. Oke, Pak Aris. Jadi Pak Aris menemukan dari hasil identifikasi kemudian Pak Aris menemukan kenapa itu terjadi karena rendahnya motivasi. Nah, Ya. setelah mengetahui karena ini menyangkut motivasi, Pak Aris, kira-kira untuk membangkitkan motivasi anak-anak nih, Pak Aris untuk melakukan supaya anak-anak itu muncul dengan sendirinya bahwa niat baik untuk berkeselamatan di dalam bengkel atau dalam konteks kerja, baik itu di lingkungan sekolah maupun di bengkel, kira-kira Pak Aris nih mau bersama siapa nih supaya anak-anak ini bisa mewujudkan untuk sadar diri tentang keselamatan dirinya sendiri? Ya begini Pak Haji, saya memiliki gambaran bahwa kita akan coba lebih giatkan kembali. Tentunya kita akan berkolaborasi dengan
seluruh komponen guru produktif TPSM, kemudian wali kelas, kemudian juga guru umum ya, untuk bersama-sama kompak mengingatkan pentingnya pembiasaan budaya kerja industri di sekolah ini, khususnya jurusan TPSM. Nah, dari komitmen bersama ini tentunya ketika kita sudah bersama-sama membimbing, kemudian mengarahkan anak, itu betul-betul satu pemahaman pentingnya pembiasaan khususnya anak-anak ini dalam menggunakan keselamatan kerja, pakaian keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, ya, kami akan merencanakan yang melengkapi gambar-gambar poster ya, baik itu di bengkel, di kelas, di lingkungan sekolah ya, yang nanti anak bisa melihat langsung ya secara visual dampak-dampak positif atau negatif ya. Positif ketika yang menggunakan K3 dengan baik gitu ya, keselamatan kesehatan kerja yang baik itu dampaknya seperti apa. Kemudian gambar atau poster dampak negatifnya ketika orang tidak menggunakan keselamatan kerja di industri itu seperti apa. Itu harus progresif ya, harus lebih banyak lagi kita pajang di sana. Oke Pak Aris. Oke, berarti di sini Pak Aris sudah menemukan yang pertama satu, bagaimana solusi untuk menumbuhkan supaya ya, bukan hanya sekedar hukuman tetapi ini muncul dari dalam anak. Yang pertama tadi Pak Aris nanti kok yang pertama tentang komitmen yang akan dibangun oleh bersama tim bersama anak. Yang pertama, kemudian yang kedua rencananya mau memberikan poster berupa yang isinya berupa himbauan tentang dampak bagaimana kalau tertib berdisiplin dan dampak ketika tidak tertib berdisiplin di lingkungan kerja. Itu ya Pak Aris ya. Nah, kira-kira nih Pak Aris, seperti apa kalau itu tadi rencana Pak Aris? Kira-kira seperti apa rencana itu dapat direalisasikan dan kemudian kapan nih Pak? Betul. Kita paling tidak ini masih ada 2 bulan ya. Jadi tapi sekitar 7-8 pertemuan lagi kita akan maksimalkan setelah nanti program penguatan kita sebagai guru untuk kembali terus mensosialisasikan pentingnya pembiasaan budaya kerja industri ini di sekolah ya, melalui guru produktif, guru umum dan wali kelas. Ketika setiap minggu wali kelas juga masuk ke dalam kelas melakukan pembinaan, kemudian ditambah dengan memperbanyak kembali poster-poster untuk pentingnya ya menggunakan K3 dengan baik di bengkel, di sekolah seperti itu. Gambarannya di pertemuan 7 atau 8 nanti ada perubahan yang signifikan. Yang kemarin masih ada 50% yang belum melaksanakan biasa ini dengan baik, ya, paling tidak 75% sampai 90% kita dapat meraih progresnya. Syukur-syukur bisa 100%. Ya, Oke, Pak Aris, luar biasa. Mulai dari maksud tujuan, kemudian identifikasi, kemudian Pak Aris menemukan kenapa itu bisa terjadi lemahnya anak-anak untuk disiplin, kemudian memunculkan solusi, yaitu harusnya satu, menguatkan motivasi pentingnya budaya kerja di bengkel atau di sekolah kita. Kemudian yang kedua, dengan memasang informasi himbauan dampak negatif dan dampak positif ketika berdisiplin dalam pelaksanaan kerja di bengkel sekolah kita. Baik Pak Aris, itu yang mungkin dapat saya review kembali hasil perbincangan kita nih Pak Aris. Semoga nanti Pak Aris bisa betul-betul menerapkan bersama anak-anak dan tim ya mestinya nih. Ini kerja kolaborasi bersama nih Pak Aris ya. Ini untuk pertemuan berikutnya kalau diberikan kesempatan untuk bertemu lagi nih sama Pak Aris, nanti ceritanya akan berbeda lagi. Nanti saya akan mendapatkan cerita Pak Aris, ini berarti anak-anak saya sudah tertib, sudah disiplin untuk berkeselamatan kerja di bengkel, khususnya di sekolah maupun di praktiknya, tempat praktiknya. Begitu Pak Aris, terima kasih waktunya. Semoga Pak Aris dapat menemukan sekaligus mempraktikkan dari apa yang sudah
solusi kita Pak Aris sampaikan dan dapatkan. Begitu ya Pak Aris Terima ya. kasih Pak Adi atas Sama-sama. bimbingannya. Nanti kita bertemu lagi. Baik. Silakan. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaan yang pertama saya yaitu apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Pak Hadi inginkan tadi Pak? Oke, terima kasih Bu Erna. Iya. Selama apa yang sudah berjalan selama proses coaching bersama Koci, tadi benar kita komitmen sesuai dengan hasil pertemuan pertama apa yang mau disampaikan Koci, dan ternyata benar Koci menyampaikan, kemudian sesuai dengan alur yang sudah saya pelajari sebelumnya, menjadi posisi saya sebagai coach, mulai dari penetapan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai itu dilakukan sebuah perbuatan sebagai akibat dari tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coaching. Ternyata ini benar dan sudah tersampaikan. Tadi coaching menyampaikan dengan detail problematika permasalahan yang dirasakan. Kemudian saya mengeksplor, mengelaborasi bersama coaching kira-kira solusi yang dia rasakan. Ya. Kemudian saya ajak coaching untuk menemukan kira-kira solusi atau cara yang terbaik dari apa yang dia peroleh atau dia dapatkan itu seperti apa. Alhamdulillah semuanya berjalan, dan coach sepakat untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai yang disampaikan terhadap problematika yang dihadapi oleh coach bersama anak-anak didiknya. Mungkin itu Bu Erna. Ya menurut saya sih memang sudah cukup baik proses coaching tadi. Tapi menurut Pak Hadi kan mesti ada kekurangannya lah. Kira-kira kekurangannya apa gitu yang kekurangan betul Bu Erna. Saya menyadari sepenuhnya tidak ada yang sempurna tadi dari proses coaching tadi. Saya sekali lagi untuk membuat coaching yakin, optimis bahwa itu adalah solusi yang tepat dari masalah yang dimunculkan oleh coaching saya belum bisa memaksimalkan bahwa itu adalah solusi yang terbaik. Nah itu nanti di lain kesempatan saya akan berusaha mengelaborasi supaya coach itu benar-benar yakin terhadap solusi yang sudah disampaikan dan disepakati bersama saya tadi. Oke, bagus sekali itu ya. Bisa bagus ya Pak Hadi. Tapi sebelum kita tutup ya Pak Hadi, ada satu pertanyaan lagi Pak Hadi. Silakan. Menurut Pak Hadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak? Oke. Yang pertama untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal atau yang sempurna, mendekati sempurna Bu ya. Memang kita benar-benar harus hadir sepenuhnya. Ini terutama mendengarkan apa yang disampaikan coach. Karena dari situlah mungkin akan muncul stimulan-stimulan yang kemudian memberikan efek untuk kita memberikan pancingan kepada coach untuk menemukan solusi atau problem yang dikemukakan oleh coach kita. Jadi kemampuan mendengarkan ini penting sekali menurut saya, dan ini perlu untuk lebih kita benar-benar kita hadir sepenuh hati di dalamnya. Mendengarkan aktif, tidak hanya sekedar fisik tapi benar-benar sampai ke rasa. Iya. Mungkin itu untuk lebih disempurnakan lagi. Oke Pak Hadi, saya kira itu saja ya dari apa yang sudah Pak Hadi lakukan tadi. Tadi sudah pra-observasinya sudah observasi, kemudian pascanya sudah semuanya sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan di lain kesempatan akan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Erna. Nanti bisa dilanjut lagi di lain kesempatan. Oke. Ya. Semoga bermanfaat ya buat kita Amin. semua Ya. Terima kasih. Saya tutup saja ya Bu Irma. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Irma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Aris, kita kan akan Pak Aris dan Pak Hadi akan melakukan proses coaching ya. Dalam proses coaching itu karena dinilai pasti ada rubrik penilaiannya. Iya. Saya akan menyampaikan kira-kira nanti akan dinilai adalah 1. Apakah dalam proses coaching itu sudah sesuai dengan
alur tirta apa belum? Sudah paham kan nih alur tirta? Iya. Iya. Kemudian yang kedua, Pak Aris nanti sebagai coach harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, yaitu Iya. Pak Hadi. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan melihat bagaimana respon dari Kuci dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Aris selaku Iya. coach, gitu ya. Dan semuanya itu dalam proses coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Ya. Yang pertama, prinsip coaching itu adalah adanya kemitraan. Iya. Jadi bukan up and down tapi mitra. Iya. Yang kedua adalah adanya proses kreatif. Dari pertanyaan itu bisa menggali sesuatu yang bersifat kreatif apa tidak. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada dalam coachingnya itu sendiri. Paham ya Pak ya? Ya. Oke. Kita awali dari pertanyaan yang pertama Pak Aris. Kira-kira menurut Pak Aris kompetensi apa yang akan dikembangkan selama proses coaching? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan ini yang pertama adalah passion, ya, hubungannya dengan bakat. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dan penuh. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi apa ya? Yang Memberikan pertanyaan ya? Memberikan pertanyaan Yang berbobot. yang berbobot. Oh iya. Berarti harus itu harus dilakukan ya selama Ya, proses betul. coaching itu. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua. Dari kompetensi itu, kira-kira menurut Pak Aris, kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik pada proses observasi itu? Saya karena kaitannya dengan kita harus menggali, mengeksplor lebih dalam ya. Tentunya saya akan mencoba mengeksplor kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Ya. Sambil mendengarkan Ya, gitu ya. sambil mendengarkan. Mendengarkan Gitu. penuh dari coachingnya itu Ya. ya Pak ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari saya Pak Iya. Karis. Menurut Pak Karis indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Pak Karis? Indikator yang nanti harapan ketika proses coaching itu ya, coach merasa nyaman, ya, merasa bisa menyampaikan permasalahan secara terbuka, sehingga kami sebagai coach bisa menggali ya semua permasalahan itu dan kita mencari clue ya. Clue artinya solusi apa yang nanti lebih tepat dari permasalahan-permasalahan ini. Dan tentunya coach juga bisa mencari alternatif atau permasalahan itu dari dalamnya sendiri. Kami yang sebagai coaching akan memberikan fasilitasi bagaimana menghubungkan clue-clue tadi. Oh gitu. Oke. Bagus sekali ya. Semoga berjalan sesuai dengan Amin. tujuan Bapak. Ya. Demikian ya Bu pertanyaan Ya. observasi kita. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar Baik, dengan rekan Bapak Ya, kita. terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karis. Terima kasih. Ya. Monggo. Selamat melaksanakan Oke. coaching. Ya, baik. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Aris. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Pak Aris sehat gitu sama Sehat, alhamdulillah. Ya. Sesuai dengan janji kemarin ya, Pak Adi mau menyampaikan ya, hal-hal yang ingin dikonsultasikan dengan saya. Mungkin pada kesempatan yang baik ini ada bisa menyampaikan dengan cara nyaman, terbuka. Silakan. Betul Pak. Terima kasih atas waktunya sebelumnya Pak. Begini loh Pak, kami merasa nih di tempat kami sebagai yang di stempel sekolah penggerak. Ya. Jumlah kami ada 60 personil guru dan tenaga pendidikannya. Nah, di sana ada indikator bagaimana sih progres yang disebut dengan atau dinamakan dengan sekolah penggerak. Nah, problematika yang saya rasakan bagaimana mungkin alma mater kami di stempel sekolah penggerak, tetapi untuk kita sebagai tenaga pendidiknya, sebagai pelakunya, Ya. malah belum seutuhnya apa sih
eh, sekolah penggerak tersebut. Padahal indikatornya salah satunya adalah menyadari sepenuhnya dengan melaksanakan program yang ada di PMM, program Merdeka Mengajar dari Kemendikbud. Nah, di situ Pak Aris, bagaimana saya bisa membangun, menyadarkan, memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang jumlahnya 60 sampai hari ini data kami nih Pak Aris. Ini nyampe 60 belum 100%. Ini problem bagi saya pribadi nih. Kira-kira untuk memberikan sebuah semangat motivasi kepada kawan-kawan ini bagaimana yang efektif ya? Luar biasa, ini sekolahnya Pak Adi memang luar biasa ya, sekolah penggerak. Artinya ini memang harus kita syukuri ya. Artinya dari Pak Adi dan kawan-kawan, karena sekolah pemerintah sudah menetapkan sebagai sekolah penggerak, dan tentunya di dalam sekolah penggerak ini saya yakin juga ada guru-guru penggerak yang bisa menjadikan motor penggeraknya. Betul. Tadi sudah disampaikan Pak Adi ada tujuan yang luar biasa tadi, bagaimana di dalam sekolah penggerak itu bisa melaksanakan salah satu programnya adalah PMM dengan baik, ya. Sehingga indikator dari sekolah penggerak itu tercapai salah satunya dari situ. Namun ternyata belum selama ini belum bisa dibuktikan dengan implementasi PMN dengan sempurna, dengan baik. Sekarang proses PMN sebetulnya di sekolah pagi itu seperti apa? Begini Pak Aris, sebetulnya kan pemerintah dalam hal ini institusi kami di Semansa, semua Bapak Ibu guru kan sudah wajib dan memiliki, sudah aktif semua pakai akun belajar mengajar, belajar dari Kemendikbud itu. Nah, mestinya kan sederhana nih Pak Aris. Bapak Ibu tinggal klik buka, kemudian di laman tersebut, kemudian berlatih di pelatihan yang ada di sana. Nah, di sana kemudian kita mengikuti program yang sudah dijadwal oleh Kemendikbud. Bagi saya ini kan bukan pekerjaan yang sulit. Nah, sebetulnya ini kan kemauan loh ini Pak Aris. Tapi sayangnya ini sekali lagi bicara data, ini baru 60%. Nah ini kira-kira supaya maksimal ini kadang saya berpikir himbauan dari Bapak KS sudah, kita sudah menyampaikan setiap momen rapat juga sudah, tapi mestinya bulan depan nih Pak ya, harapan saya sebelum katakanlah maksimal 2 bulan depan di tahun ajaran baru ini seluruh warga Semansa mestinya sudah 100% di PMM sebagai modal awal. Kalau kami dikatakan sebagai sekolah penggerak, secara teoritis, secara pengetahuan harus paham dulu. Bagaimana mungkin kami disebut sekolah penggerak kalau kami sendiri bahkan nggak tahu sekolah penggerak itu yang bagaimana, kemudian apa yang berubah dan apa yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Itu Pak Aris yang jadi problem. Jadi kalau Pak Aris tangkap memang permasalahannya adalah ketercapaian yang baru 60%. Betul. Ada 40% gap yang memang menjadi PR yang harus segera dilakukan perubahan ke depan seperti itu ya. Betul. Nah, dari 40% guru yang belum melaksanakan PMM ya, Platon Merdeka Mengajar ini, pernah Pak Adi sama tim ya, sama mungkin guru penggerak di sana mengidentifikasi lebih dalam gitu ya, apa yang menjadi problem teman-teman guru? Apakah hanya sekedar motivasi atau mungkin kemampuan IT dan lain sebagainya? Ini sudah dilakukan identifikasi lebih dalam seperti itu Pak? Betul Pak Aris. Kebetulan kami ada namanya tim atau kelompok belajar sekolah, KBS. KBS ini terdiri dari kami yang lagi lolos GP dan calon CGP-nya. Kami membentuk kelompok kecil, komunitas kecil untuk menyatukan visi, persepsi yang sama bahwa ber-PMM itu adalah modal awal untuk kawan-kawan semua. Seluruh stakeholder semua harus berjalan Pak. Nah, dari apa yang kami rasakan untuk IT, kami sudah berusaha untuk membantu, mengakselerasi
kami sudah menyiapkan tim IT, Iya. bekerjasama dengan tim lab. Ya, di sana ada Bapak Ibu yang memang spesial IT, memang ada Pak ini. Dan lab kami ada 5 lab dan itu diisi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi nggak ada alasan lagi nih Pak. Rata-rata Bapak Ibu ini alasannya satu, tidak sempat, belum sempat, males, udah tua. Ini klasik nih Pak. Tapi sebetulnya itu bukan. Ini menurut saya dari hasil tim kecil kami bertemu dengan salah satu beliau yang 40% tadi Pak Aris yang sudah kami kategorikan tadi, itu alasannya males, paling nggak lebih dari program-program sebelumnya. Jadi beliau masih masih pesimis, belum ada pandangan positif ya. Nah ini pelan tapi pasti nih Pak, berusaha nih. Tapi ya itu Pak, ini saya mau angan-angan nih, makanya ini saya sampaikan kepada Pak Aris nih, ini supaya maksimal gimana nih Pak supaya mencapai ya mendekati 100%, 95% lah. Iya. Artinya dari tim kelompok belajar yang sebetulnya sudah ada ya, yang terisi dari teman-teman guru penggerak baik yang sudah lulus maupun yang masih proses ya. Betul, sudah mengkomunikasikan, memberikan semacam stimulus ya. Kemudian juga sudah disiapkan tim IT yang siap membantu. Betul. Ada satu tadi ya, satu permasalahan yang klasik pada sebagian guru tadi ya. Nah, yaitu masih malesnya, motivasi ya. Ini kira-kira ada, saya yakin ada pemecahan solusi. Apakah mungkin perlu penjadwalan pertemuan khusus untuk PNM atau mungkin digali ya, mungkin dari gali permasalahan itu muncul solusi yang bisa diberikan semacam penguatan SK dari kepala sekolah untuk terselenggaranya sebuah PMM itu dengan baik, atau mungkin perlu pembimbingan khusus ya, SK pembimbingan khusus atau perlu penjadwalan khusus program PMM ini gimana? Betul Mas. Untuk PMM memang sekolah sudah menjadwalkan sempat workshop, kemudian di rapat-rapat tim itu Bapak Ibu guru, kemudian pada saat apel bahkan di saat upacara itu disampaikan secara terbuka untuk seluruh stakeholder yang ada di Semansa. Nah, ada hal yang perlu saya garis bawahi, yang perlu saya sampaikan. Ini sebetulnya beliau bisa menerima kok. Kemarin pengalaman sebagian kecil Pak, setelah saya menemui beliau salah satu, tidak perlu saya sebutkan, ini karena usianya lebih sepuh ini Pak. Saya mentoring ini dalam bahasa saya ini, mentoring yang saya lakukan pelan, pasti dengan kesabaran. Contoh mulai dari mau membuka platform PMM itu kayak apa. Nah, itu sudah saya lakukan Pak Aris. Pembimbingan ya. Mentoring ini langsung saya lakukan. Nah, kemudian di situ alurnya saya tungguin, kemudian saya mempraktekkan. Bapak Ibu tinggal klik sesuai dengan yang diangan-angan setelah melihat atau membuka laman tersebut Pak Aris. Ternyata bisa. Cuma baru satu nih Pak Aris ya. Supaya bersama ini. Betul. Berarti ada satu benang merah seperti ini Pak Adi ya. Panjenengan sudah mencari jalan alternatif tadi bahwa pembimbingan secara khusus ya kan, mentoring katakanlah. Jadi ini perlu penguatan dari 40% guru yang sudah menjalankan tadi, mencoba untuk diprogramkan pembimbingan khusus terhadap 60 guru yang lain, 60% guru yang lain 40 guru yang lain ya. 40. Nah, untuk bisa terlaksananya ya, minimal tadi alur dari proses buka sampai kemudian nanti mengunduh, kemudian mengupload sampai rencana aksi sampai nanti hasilnya itu betul-betul 100 guru itu sudah melaksanakan. Berarti solusi itu sebenarnya sudah ketemu. Nah, tinggal bagaimana implementasi dari program pembimbingan secara intensif itu lebih dilaksanakan secara masif seperti itu Pak Adi ya. Oke, betul. Jadi gini Pak Aris, saya mau merencanakan untuk lebih tepatnya selain mengikuti program sekolah yang secara masif untuk menguatkan komitmen bersama pentingnya ber-PMM. Kemudian yang kedua melakukan mentoring bersama-sama. Ini terus kemudian yang ketiga
ya mohon maaf ini hubungannya dengan adab asal nih. Iya. Kita jangan merasa Menggurui gitu ya. menggurui, tapi lah ini memang ada yang susah nih untuk beliau-beliau ini. Ini real terjadi nih Pak Aris, makanya ini saya butuh mungkin masukan kira-kira solusi yang paling efektif. Ini sudah terencana ini Pak, dan sudah dilaksanakan. Cuma memang kurang maksimal nih untuk memastikan menuju 95 sampai 100% itu. Ya, tentunya ini memang perlu waktu ya, perlu waktu. Namanya pembimbingan ini memang tentunya setiap karakter orang kan berbeda ya. Tepat sekali. Tentunya butuh penyesuaian karakter dari Bapak Ibu yang memang kesepuan ini perlu. Sebelum penutupan ya Pak Aris, kita melakukan beberapa pertanyaan kembali. Yang pertama Pak Aris, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Dalam pelaksanaan coaching tadi, pada dasarnya kita mencoba melaksanakan alur tirta ya. Kita menggali tujuan dari apa coaching itu dilakukan. Tadi sudah kami coba ya. Artinya tujuan dari coaching ini adalah bagaimana implementasi PMM di SMA Negeri 1 Bawang yang diterapkan oleh Pak Adi dan kawan-kawan itu bisa terlaksana dengan maksimal. Dan alhamdulillah ya, tadi mulai dari tujuan bisa disampaikan, kemudian identifikasi permasalahan juga bisa digali dengan baik, dan rencana aksi pun juga bisa dilakukan sehingga tiba pada tanggung jawab bagaimana mencapai target terrealisasinya kegiatan PMM itu sampai 100% itu harapannya bisa tercapai seperti itu. Luar biasa sekali. Tapi menurut Pak Aris, tadi kan sudah sepertinya sudah semuanya terlaksana ya, alur tirta itu. Tapi menurut Pak Aris, apakah masih ada kekurangannya dari proses coaching tadi? Ada satu sisi tadi ya, saya rasakan itu di dalam mengeksplor, menggali permasalahan ya di Guci itu saya mengalami ini masih ada pendangkalan ya, artinya masih kurang dalam kita menggalinya itu. Artinya memang permasalahan yang 40% belum PMM tadi kan belum sangat spesifik ya. Apa sih sebetulnya, apakah sekedar males atau memang karena kemampuan IT yang kesepuan tadi kurang lah, tadi belum mengkerucut ya. Kalau memang males kan berarti ada obatnya yang apa yang kurang mas, perlu penguatan, misalnya motivasi atau pentingnya. Karena ini yunseunya ada andragogi orang tua ya. Namanya andragogi itu kan penyadaran, dimunculkan dari dirinya sendiri. Itu kalau orang tua. Ini yang tadi masih menjadi kalau saya rasakan belum sampai spesifik. Belum spesifik ya. Ya, terima kasih Pak Aris yang sudah bisa menggali kekurangannya. Berarti nanti di kesempatan yang akan datang mungkin akan berbicara lagi dengan Pak Hadi ya, berkaitan dengan proses selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Luar biasa sekali tadi coachingnya ya. Mudah-mudahan akan berjalan lagi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, sehat Pak Aris? Sehat, alhamdulillah. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang. Baik Bu Eva, gimana kabarnya? Alhamdulillah top banget. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, siap. Oke. Baik, untuk mengawali kegiatan kita tentang coaching yang akan dilakukan oleh Bu Eva, kami akan menyampaikan beberapa hal tentang rubrik penilaian. Bagaimana coaching itu berlangsung berjalan sesuai yang kita harapkan.
perlu Bu Irfa catat, perlu pahami, kemudian diingat apakah sesuai dengan alur tirta sudah atau belum. Kemudian berikutnya kemampuan coach kita merespon ya, dari apa yang sudah disampaikan coach ya, dari hasil diskusi bersama coach akan ada respon nanti muncul apa tidak ya, nanti kemampuan itu yang perlu diingat. Kemudian satu lagi Bu Irfa, bahwasanya proses coaching itu ada 3 hal pokok. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang terakhir kemampuan untuk memaksimalkan potensi coaching. Nah, ketiga hal itu harapan besar kami nanti bisa terlihat pada proses coaching yang dilakukan Bu Irfa sebagai coach bersama coaching. Begitu ya Bu Irfa, mungkin akan dilanjutkan oleh Baik Bu Erna ya. Bu Irfa. Oke. Di dalam proses coaching nanti Ibu sebagai coach ya, kompetensi mana yang nanti Ibu akan kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi di lapangan bersama coach? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah yang pertama adalah saya akan mendengarkan penuh, hadir penuh dengan kunci saya. Kemudian yang kedua adalah saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi biar proses coachingnya itu nanti akan bisa menggali potensi yang ada pada si kunci itu. Baik. Kemudian ini yang terakhir Ibu Irfa, indikator yang akan dicapai dalam proses coaching nanti apa? Yaitu yang pertama adalah si kuncinya itu bisa menghadirkan hadir penuh dalam proses coaching. Kemudian yang kedua adalah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya lemparkan kepada kunci itu, kepada teman saya itu. Sehingga ini ya permasalahan yang ada pada kunci itu bisa diselesaikan dengan sendirinya seperti itu. Betul sekali. Ya. Baik, saya rasa cukup Ibu Irfa untuk proses observasi ini. Nanti monggo bisa dilaksanakan proses coaching bersama coach. Harapannya pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan sukses. Ya. Begitu Pak Adi. Cukup Pak Aris? Ya. Oke, selamat Bu Irfa untuk melaksanakan coaching. Ya, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irfa. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sepertinya kemarin Bu Erna ngeling saya bahwa jenengan itu ingin bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, kemarin saya korek Ibu tapi mungkin Ibu lagi sibuk banget jadi gitu. Iya. Sehingga baru hari ini ya kita bertemu untuk membicarakan permasalahan yang Bu Erna hadapi. Iya. Menurut sebenarnya permasalahannya apa sih Bu Erna? Gini loh Bu, setelah saya amati ya dari sekian tahun saya di sekolah saya ya, guru di situ itu menggunakan dalam pembelajaran itu menggunakannya metode konvensional saja loh Bu, ceramah terus, sehingga saya itu sering mendengarkan dari murid kayak jenuh dan bosen dengan pembelajarannya karena guru-gurunya hanya menggunakan metode yang konvensional, ceramah lagi, ganti jam ceramah lagi. Jadi kelihatannya anak-anak itu jenuh gitu loh Bu. Iya. Nah, dalam kondisi seperti itu, yang kondisi bahwa Bu Erna melihat murid-murid jenuh, kemudian karena pembelajaran dari guru-guru atau teman-teman Bu Erna yang tidak berkembang seperti itu, menurut Bu Erna level pembelajarannya itu masih berapa persen atau berapa levelnya kalau 1 sampai 10? 5 ya? Iya, karena mereka hanya masih menggunakan itu, belum berkembang, masih menggunakan metode konvensional, sama lagi. Jadi saya rasa level di sekolah saya ya masih 5 Bu. Harusnya berapa sih kalau itu? Kalau menurut saya kalau dapat ditingkatkan ya ke level minimal 7 lah, karena di sekolah saya kan gurunya sudah sepuh-sepuh, senior, jadi ya 7 udah menurut saya udah bagus lah gitu. Apa memang gurunya tua-tua semua? Iya. Maaf, senior semua atau yang muda ada lah? Yang
mau pensiun ada, yang memang sudah belum pensiun ada udah tua, terus yang muda itu juga ada. Gitu. Berarti sebenarnya intinya Bu Ena itu ingin mengadakan perubahan gitu ya di sekolahan ya. Iya. Anak-anak lebih baik, mungkin pembelajarannya, kemudian guru-gurunya meningkat gitu ya. Iya, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya karena dari sekolah kan ada fasilitas ya Bu, ada LCD juga, kemudian ada audio juga, kemudian ada internet, ada laptop, kemudian dari lingkungan juga halaman kami luas. Kemudian di depan sekolah kami ada sawah, ada perkebunan juga. Menurut saya kan bisa digunakan untuk media pembelajaran juga Bu, tapi mereka kembali lagi ada ceramah dan ceramah gitu loh Bu. Jadi saya ingin ada perubahan dalam pembelajaran mereka itu Bu. Nah menurut Bu Erna itu misalnya mau merubah dari kondisi yang semacam itu tuh Bu Erna akan melakukan apa? Yang ingin saya rubah atau akan saya adakan buat ada perubahan ya setidaknya mungkin saya akan itu adanya tentang kegiatan diklat, mentoring gitu ya mungkin ya. mentoring secara individu juga karena ya itu mereka yang itu nih mungkin lebih baik ya diklat atau mentoring ya. Menurut saya itu Bu. Ya begitu memang karena memang walaupun mereka sudah senior tapi anak didiknya kan masih muda, jadi harus mengikuti perkembangan zaman ya. Dengan mentoring mungkin Bu Ena nanti akan memberikan penjelasan kepada teman guru kalau mereka sudah senior, tapi Bu Ena bisa memberikan itu ya penjelasan begitu bagaimana memanfaatkan media pembelajaran atau video pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah seperti itu ya Bu Ena ya, sehingga anak-anak itu tidak bosan gitu. Nah langkah-langkahnya itu kira-kira bagaimana? Apa yang akan Bu Erna lakukan? Mentoringnya itu mungkin bentuknya seperti apa? Kapan waktunya? Dan lain sebagainya itu gimana? Ya pertama saya langkah-langkah yang akan saya lakukan ya otomatis saya konsultasikan dulu kepada kepala sekolah. Kemudian saya akan teman sejawat juga yang menurut saya sama-sama sudah melaksanakan itu. Kemudian kedua saya akan melakukan itu tadi pendekatan itu mentoring face to face itu yang pertama, itu yang akan saya lakukan dulu. Nah itu untuk mengatasi bahwa mereka usianya sudah senior itu bagaimana? Maksudnya dalam mentoring itu apakah waktunya 1 minggu, 2 minggu atau bagaimana itu kan mesti harus sabar gitu loh maksudnya. Ya menurut saya kurang lebih ya tidak mungkin semudah membalikan telapak tangan kan ya Bu ya, perlu waktu yang proses. Apalagi saya juga harus ada pasarnya juga dipakai karena saya paling muda di situ. Kemudian saya juga harus otomatis gimana caranya biar mereka tidak tersinggung dengan apa yang saya rencanakan. Ya kurang lebih mungkin 1 bulan lah. 1 bulan ya. Iya. Menurut saya 1 bulan. Nah itu Bu Erna itu melakukannya sendiri atau ada timnya itu loh? Akan ada tim Bu, saya timnya, otomatis tidak bisa sendiri. Gitu. Saya akan membutuhkan kolaborasi dengan teman saya yang menurut saya sama-sama sudah bisa. Menurut saya itu ada yang sama-sama masih muda dan juga bisa IT-nya mungkin lebih canggih dari saya karena lebih muda dari sama-sama muda. Saya akan minta bantuan ke Mas Amar gitu. Gitu ya. Iya. Dia kan juga masih muda, IT-nya juga jago dalam pembelajarannya. Saya juga sering melihat dia itu menggunakan media pembelajaran yang kekinian. Gitu ya. Sebenarnya ada orang yang diajak bicara untuk mencari itu ya, nanti kira-kira bagaimana apa yang bisa dilakukan seperti itu ya Bu ya. Oke. Baik sekali. Gimana perasaannya Bu Erna setelah kita melakukan pembicaraan ini? Ya, saya jadi lega perasaannya. Saya rasakan lega dari unek-unek saya yang kemarin-kemarin saya tahan kepengen cerita ke Bu Irfa nggak ketemu di calling juga nggak bisa. Akhirnya sekarang sudah bisa ketemu, bisa cerita. Akhirnya saya lega sekali bisa ngobrol dengan Bu Irfa dan dapat menemukan solusinya dari pembicaraan kita kali ini. Oke. Terima kasih sekali ya. Bu Ena sudah menyempatkan hadir untuk kita melaksanakan pembicaraan ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain akan ada pembicaraan lagi jika ada permasalahan. Yang jelas Bu Erna harus semangat menghadapi kondisi sekolah yang memang rata-rata seperti itu, seniornya lebih banyak daripada junior. Semangat. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aris ya. Alhamdulillah baik Bu Eva. Nggih. Begini Bu Erva, tadi kan Bu Erva sudah melaksanakan coaching nih bersama Iya Coach. betul. Iya, Betul ya Bu ya? iya betul. Kami dari Observer ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Erva. Iya. Nah, yang pertama, Mhm. apa yang sudah Ibu temukan atau apa saja yang sudah Ibu Erva lakukan sehingga pada proses coaching indikator yang diharapkan Bu Erva sebelum melakukan coaching itu dapat terlaksana atau tercapai, bisa disampaikan Bu Erva. Saya sudah berusaha menggunakan alur Tirta dalam proses coaching tadi. Saya sudah menanyakan tujuannya, tujuan bertemu itu apa. Kemudian yang kedua sudah mengidentifikasi permasalahannya apa. Kemudian yang ketiga sudah menanyakan apa rencana yang akan dilakukan oleh Koji. Kemudian yang keempat, apa tanggung jawab setelah membuat rencana tersebut. Saya sudah tanyakan. Dan semuanya itu saya kemas dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koji saya begitu, yaitu Bu Erna. Begitu Bu ya. Jadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya, Sekaligus tidak lupa mestinya ya menggunakan prinsip iya, coaching betul ya, ya. kemitraan. Terus kemudian apa yang Ada kerjasama, kemitraan tadi, Kreatif kemudian dan kreatif dan menggali memaksimalkan. memaksimalkan potensi Potensi. dari Koji saya gitu. Oke, itu dari saya Pak Aris. Iya. Baik Bu Erva, alhamdulillah ya tadi dapat melaksanakan proses coaching dengan lancar ya. Iya. Alhamdulillah alur Tirta dapat dilaksanakan Ibu Erva dengan baik ya. Dan di sana permasalahan yang telah disampaikan oleh Koji mengalir dan bisa ditemukan solusi-solusi pemecahannya. Baik Bu Erva, sebelum kita tutup ini kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dimunculkan oleh Ibu Erva sebagai coach ini selain yang sebelumnya tadi? Sebenarnya tadi saya merasa bahwa saya kurang menggali penuh alur Tirta itu. Iya. Jadi mungkin masih ada miss diantaranya adalah ketika Koji saya tanya apa rencananya gitu, rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya beliau gitu. Nah itu saya menggalinya masih kurang sempurna Pak. Sehingga ya mungkin jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh Koji saya itu yaitu Bu Erna itu masih kurang pas begitu. Oke, baik. Jadi nanti kedepannya memang ini perlu jam terbang ya Bu ya. Iya, Perlu betul sih. kita sebagai coach itu memang perlu sering melakukan yang namanya proses coaching ya. Bagaimana proses konsultasi, menggali, membuat alur Tirta itu ya, menggali tujuan, kemudian integrasi masalah, kemudian sampai rencana aksi hingga muncul tanggung jawab menyelesaikan dari problem. Baik Bu Erva, alhamdulillah ya sudah luar biasa melaksanakan coaching. Mudah-mudahan di kegiatan coaching berikutnya dapat berjalan dengan baik seiring dengan semakin kita mampu meningkatkan kompetensi sebagai seorang coach seperti itu. Itu Pak Adi. Oke Pak Aris, Bu Erva, luar biasa, semangat. Semoga di lain kesempatan bisa lebih melakukan, bisa lebih mengelaborasi bersama Koji untuk proses coaching yang lebih sempurna. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang Bu Erna, Pak Aris. Iya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah Pak, sehat. Amin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga nih Bu Erna sehat semuanya. Ini langsung saja ke persoalan nih Bu Erna ya. Iya. Kami bersama Pak Aris sebagai observer pengen mengingatkan sekaligus akan mengamati, melihat proses coaching yang nantinya akan dilaksanakan Bu Erna. Bu Erna, di sini kami menanyakan yang pertama. Mengingatkan sekaligus bagaimana alur Tirta itu terjadi.
mana alur tersebut nanti akan memunculkan sebuah respon dari coach terhadap coachnya. Itu nanti jangan lupa. Iya. Kemudian akan kami sampaikan Bu Erna tentang prinsip-prinsip coaching. Yang pertama diantaranya yaitu kemitraan. Jadi tidak antara saya dan panjenengan, Iya. tetapi saya dan Bu Erna setara, mitra yang saling membutuhkan untuk menemukan sesuatu yang kita harapkan. Itu kemitraan. Kemudian yang kedua, proses kreatif. Bagaimana kreativitas seorang coach nanti akan keluar atau muncul setelah panjenengan bercoaching bersama coaching. Itu nanti diharapkan ada sesuatu yang kreatif yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana memaksimalkan potensi dari coach, bagaimana penggalian kita sebagai coach kepada coach bisa keluar atau muncul sesuatu yang kemudian itu menjadi solusi bagi si coach itu sendiri. Ya. Mungkin itu dari saya, mungkin Pak Aris, silakan. Baik Bu Erna, Iya Pak Aris. di dalam proses coaching nanti ya, Iya. kompetensi mana yang nanti Ibu Erna kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam proses coaching tadi nanti ya Pak, Ya. yang akan saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan penuh, kemudian dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Kemudian ini Bu Erna, Iya. indikator atau capaian yang ingin diraih dalam proses coaching kali ini apa? Indikator yang saya inginkan ketika coach saya nanti dapat menceritakan dengan nyaman Iya. apa permasalahannya dan dapat menemukan solusinya sendiri Pak dari ungkapan permasalahan tadi bersama saya, karena saya mendengarkan dengan penuh sehingga saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya dapat mengalir dengan sendirinya menceritakan permasalahannya dan dapat menyelesaikan masalahnya, mencari permasalahan sendiri solusinya Pak. Baik Bu Ena, jadi pada prinsipnya sudah siap ya nanti Iya. dalam proses pelaksanaan coaching ya. Insya Allah siap Pak. Baik, demikian Pak Hadi ini cukup ya. Cukup? Jadi Iya. sudah ready, nanti monggo bisa dilaksanakan proses coaching setelah ini. Oke, Begitu siap. ya Bu Erna ya, siap ya? Siap Pak Hadi, Pak Ya. Aris. Ya. Oke. Gimana kabarnya Bu Irfa? Sehat Bu Irfa? Alhamdulillah Bu Erna. Gimana Bu Erna? Saya juga. Sehat Alhamdulillah. Kemarin kan kita ketemu tapi dalam suasana yang tidak pas ya. Kemarin Bu Irfa Andika katanya mau cerita. Kalau boleh saya tahu mau cerita apa? Kelihatannya kok penting sekali permasalahan itu Bu Irfa. Ini loh Bu Erna. Siswa-siswa kan, saya mendengar nih siswa-siswa saya itu Iya. mereka merasa bosan dengan pembelajaran yang selama ini saya lakukan Bu Erna. Iya. Jadi saya kemudian berpikir kira-kira kenapa sih ya saya menjadi seperti ini gitu, padahal saya sudah maksimal sedemikian rupa pembelajarannya, menurut saya itu sudah seperti itu. Gitu ya Bu Irfa. Kalau saya garis bawahi berarti karena anak-anak atau murid ibu itu bosan dengan pembelajaran yang ibu lakukan itu saja seperti itu. Iya, bosan pokoknya, sehingga mereka itu di kelas kadang rame, kemudian nggak memperhatikan ketika saya memberi penjelasan begitu. Kemudian kalau disuruh mengerjakan soal juga mereka tidak semangat. Akhirnya ya begitu, nilainya rendah dan lain sebagainya Bu. Kalau boleh tahu kira-kira apa sih yang ibu inginkan dari percakapan kita kali ini? Ya itu Bu Erna, saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang saya alami ini sehingga nanti pembelajaran menjadi lebih baik dan lain sebagainya itu. Kemudian saya merasa tidak anak-anak jadi memperhatikan saya ketika saya mengajar begitu loh Bu Erna. Menginginkan adanya solusi ya Bu. Iya, harus ada. Menurut ibu solusi apa yang kira-kira tepat dalam
persoalan ini? Menurut saya saya kan melihat ini loh Bu, melihat teman-teman di kelas lain yang mungkin guru-guru mengajar itu di kelas lain, kok mereka pada dengan muridnya dekat dan lain sebagainya. Saya lihat kenapa ya ini kok bisa seperti itu, sedangkan saya kok tidak, anak-anak kok ketika belajar dengan saya kok seperti itu gitu, ribut dan lain sebagainya. Kemudian saya berpikir mungkin karena saya cara pembelajarannya itu kurang menarik gitu, kurang menarik dan lain sebagainya, sehingga anak-anak menjadi bosan ketika belajar dengan saya. Karena kurang pembelajaran kurang menarik sehingga anak-anak sepertinya bosan dengan Iya pembelajaran. betul. Pada idealnya sebuah pembelajaran itu atau di sekolah itu ada di level 10. Menurut Bu Irfa, level berapa sih di sekolah ibu itu sekarang? Kalau menurut saya, level saya itu karena anak-anaknya belum tertib dan lain sebagainya, ya levelnya masih 5 Bu. Saya tahu diri juga ini, karena itu anak-anak kurang berminat ketika saya mengajar gitu, sehingga saya memberikan nilai 5 untuk level pembelajaran saya. Masih ada di level 5 ya Bu? Iya. Menurut Bu Irfa, kira-kira apa sih yang dapat untuk meningkatkan level pembelajaran ibu tadi kan ada 5. Kira-kira apa atau cara apa yang dapat untuk meningkatkan itu? Berarti kan saya harus meningkatkan level saya ya Bu ya, Iya. dari 5 itu menjadi mungkin 8 atau 9 gitu ya, sehingga anak-anak lebih tertarik gitu. Nah menurut saya itu harus lebih membuat pembelajaran itu menjadi menarik gitu, dan menjadi lebih menarik. Contohnya mungkin saya harus menggunakan media pembelajaran, harus menggunakan video pembelajaran dan lain sebagainya, ya, sehingga mereka itu lebih terpusat atau terfokus dalam proses pembelajaran itu Bu Erna. Dalam usaha nanti itu untuk meningkatkan tadi upaya-upaya yang dilakukan Bu Irfa, kira-kira Bu Irfa memerlukan bantuan dari teman atau gimana untuk meningkatkan tadi, atau saya sendiri bisa, atau saya kira-kira butuh bantuan untuk meningkatkan karena kan banyak personil ya. Menurut Ibu mau sendiri atau butuh teman nih karena banyak kelompok, banyak. Bu Irfa tadi kan masih ada di level 5 ya Bu Irfa. Iya. Nah kira-kira di level berapa ingin ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang menurut Ibu lebih baik lagi gitu Bu? Kalau menurut saya sih kalau pembelajarannya itu biar berlangsung dengan baik itu harus minimal level 8. Iya. Kalau bisa sih levelnya 9, kalau 10 kan ya mungkin ya tidak mungkin tercapai lah, karena sekolah kita kan ya memang seperti itu. Jadi saya mengharapkan itu levelnya minimal 8. Minimal 8 ya Bu. Terus kira-kira usaha apa yang akan Bu Irfa lakukan untuk adanya menciptakan perubahan level perubahan tersebut Bu? Oh ya, saya sih sudah memikirkan Bu Erna. Kira-kira kalau menurut saya itu saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian membuat mungkin video pembelajaran yang menarik, sehingga anak-anak itu nanti akan lebih terfokus dalam pembelajaran dan mereka akan tertarik dengan mengikuti KBM yang saya lakukan begitu Bu Erna. Karena selama ini saya melihatnya anak-anak kok ramai sendiri, nggak fokus dan lain sebagainya. Oh mungkin karena kurang menarik lah. Oke, dari strategi tadi yang Bu Irfa terapkan, strategi apa yang mungkin perlu Anda terapkan biar nyaman di sekolah? Apakah perlu strategi itu yang nyaman biar anak-anak juga mengalami perubahan? Oh iya. Yang pertama saya akan berkolaborasi dengan tim IT di sekolah, karena memang saya kan nggak pintar banget yang namanya IT, makanya saya akan berkolaborasi. Saya akan menimba ilmu bagaimana caranya untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian saya juga akan mencari video-video pembelajaran yang menunjang dari proses KBM itu. Karena kan karena anak-anak kan anak-anak itu sudah memakai HP dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika proses pembelajaran itu bisa menggunakan HP juga, yang videonya mungkin saya kirim lewat gadget atau HP yang mereka miliki seperti itu. Dari sekian tadi untuk cara-cara untuk meningkatkan, yang lebih spesifik lagi atau yang lebih nyaman lagi yang akan dilakukan kita? Yaitu membuat video pembelajaran, Membuat video pembelajaran dan saja, membuat media pembelajaran yang dibantu oleh tim IT sekolah kayak gitu.
dari tadi membuat video pembelajaran, apakah kira-kira Bu Irfa membutuhkan bantuan dari teman atau tim atau akan diri sendiri saja? Ya saya jelas membutuhkan teman itu karena saya memang nggak memiliki kemampuan untuk IT-nya. Saya akan mengajak tim IT SMP kita Bu, yaitu Pak Andi itu loh. Oh ya, Pak kan- Andi ya, kan- Pak Andi itu ya yang ahli itu ya. Iya kan itu kan pintar. Nanti saya mau berguru kepada beliau lah. Oke, terus kira-kira kapan akan direalisasikan? Ya satu atau 2 minggu lagi saya berusaha untuk merealisasikan ini karena memang kalau ini dibiarkan berlarut-larut anak nggak ada solusinya untuk mengatasi permasalahan kegiatan belajar mengajar yang amburadul lah katakanlah seperti itu, maka harus ada apa ya gerak cepat biar saya segera merealisasikan tadi yang rencana saya lakukan. Dari obrolan kita kali ini ya Bu, menurut Ibu ada gambaran apa yang dapat dilakukan ke depannya? Yaitu yang pertama saya akan melakukan kolaborasi dengan tim IT, kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman saya tentang materi ini, mungkin materinya dari materi video dan lain sebagainya. Saya akan menimba ilmu atau berdiskusi dengan teman-teman guru begitu. Berarti sudah ada gambaran ya Bu dari permasalahan yang Ibu rasakan. Saya rasa waktu kita karena lagi istirahat ya Bu sangat mepet ya. Nanti lain waktu kalau ada permasalahan langsung telepon ke saya aja ya Bu ya. Iya, Oke, terima kasih ya Bu. Kita kembali. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita ke depannya ya Bu. Buat saya juga, buat Ibu juga. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mari kita Saya mengucapkan terima kasih Bu Terima Erna kasih. sudah dikasih solusi. Ya, semoga rencana Ibu berjalan dengan baik ke depannya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Aris, wabarakatuh. ketemu lagi nih Pak Aris. Ya, ketemu lagi. Baik, Bu Erna, Yes. menyambung nih. Ya. Setelah tadi Bu Erna melakukan coaching bersama Koci, ada beberapa hal yang kami pengen tanyakan kepada Bu Erna. Ya. Pertama Bu, sebelum penutupan nanti kegiatan coaching secara utuh kita tutup, yang pertama apa saja sih Bu Erna yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian Iya. yang diinginkan Bu Erna? Iya. Menurut saya tadi coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab, sehingga coach dapat menjelaskan permasalahannya dan dapat menyelesaikan atau mencari solusi atas permasalahannya sendiri tadi Pak. Gitu ya. Jadi Koci sudah sesuai dengan seperti yang diharapkan Bu Erna, khususnya bagaimana bertirta ya, itu sudah berlangsung. Iya. Ya mestinya dengan prinsip-prinsip coachingnya Iya. juga otomatis sudah masuk ya Bu Erna. Iya begitu. Menurut saya tadi seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Sule. Pak Aris mungkin mau melanjutkan. Baik, Bu Erna, Yes, bagus yes. sekali tadi sudah melaksanakan coaching dengan lancar ya. Iya Pak. Alur theta sudah dilakukan dengan baik Iya. dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan coach juga bisa mendengar dengan penuh aktif tadi ya. Iya. Kemudian yang terakhir Bu, dari apa yang dilakukan proses coaching tadi, Iya. Ibu sebagai coach, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau diinginkan dari Ibu Erna? Kompetensi yang diinginkan ya sebenarnya saya ingin proses tirtanya itu lebih baik lagi agar puji saya itu dapat menceritakan secara santai lagi, rileks lagi dan dapat menemukan dengan solusinya dengan baik dan sesuai dengan itunya sendiri. Tadi saya rasa masih belum mendalam gitu Pak. Ya. Artinya akan lebih dikembangkan lagi ketika proses coach itu bisa dilakukan secara berulang-ulang gitu ya Bu ya. Iya Pak, begitu Pak. Baik Bu Erna, saya rasa cukup untuk pelaksanaan observasi dan tadi coaching dan berjalan dengan baik ya. Iya Pak. Mudah-mudahan kedepannya dapat kita kembangkan lagi di proses-proses kegiatan coaching semacam ini. Iya Pak. Saya rasa cukup ya Pak Adi ya. Cukup. Baik. Terima kasih Bu Oke, Erna. terima kasih Pak Pak Aris, Sudi, Pak sampai Aris. ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih waktunya.